Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laptop Dell tadi yang berapa P42T yang sudah diganti SSD. Sekarang kita mau install ulang ya, pakai Windows 10. Sebelumnya itu flashdisknya sudah saya colok. Oke, charger juga saya colok. Saya menggunakan mouse. Oke, kita langsung saja kita nyalakan dan tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Oke, semoga kelihatan ya. Itu bagian sini nih untuk jam dan tanggalnya disesuaikan saja dengan jam tanggal pada saat melakukan instalasi. Kemudian kita cek bagian di sini tidak perlu ya, di security saya coba cek dulu. Kalau ada secure bootnya biasanya saya disable, ini tidak ada di bagian boot. Oke, karena saya pakai flash disknya yang GPT, jadi ini saya biarkan yang pakai UEFI ya. Itu yang UEFI. Oh, ada legacy juga pilihannya. Sebentar. Ini secure bootnya ternyata ada di sini, sudah di disable. Kemudian oke, ini sekarang ternyata flash disk saya tidak terbaca. Oke, saya coba pindah flash disk dulu. Ya, flash disknya harus terbaca ya. Tapi flash disk saya tidak terbaca. Tadi flash disk saya di sebelah kanan, ini saya pindah ke sebelah kiri. Oke, saya sudah colok, saya F10 dulu. CS, masuk BIOS lagi ke F2, tekan F2. Itu flash disknya tadi harus terbaca ya. Bagaimana installnya kalau flash disk tidak terbaca? Oke, kita langsung saja ke menu boot. Ternyata tetap tidak terbaca flash disk saya. Kita cek dulu di mana penyebabnya. Ini di enable kan device. Oke, dia tetap belum ada. Di sini juga tidak terbaca. SSD-nya terbaca, tapi flash disk saya belum terbaca. Atau di sini bisa diganti? Oh, tidak juga. Oke, ini saya malah curiga di flash disk saya ya. Flash disk saya tadi saya buat Windows, mungkin ada error. Oke, sekarang saya ada flash disk satu lagi. Saya colok di sebelah kanan. Kita coba. Tadi kan kanan ini tidak terbaca. Nah, sekarang saya colok di sebelah kanan. Saya pencet F10. Yes. Saya masuk F2 lagi. Jadi flash disk saya ada ya, ada dua. Di kiri kanan saya ada flash disk semua. Nanti benarkah apakah flash disk saya yang ini, yang sebelah kiri ini bermasalah? Karena tadi tidak terbaca. Kemudian saya colok flash disk yang baru, ini sama-sama merek SanDisk. Kita langsung lagi balik ke menu boot. Ternyata tetap tidak mau. Di mana ini ternyata? Sebentar, kalau begitu saya restore default lagi. Saya F10. Kita masuk lagi. Ini dua-duanya nih flash disk tidak terbaca. Apa harus legacy ya? Padahal tadi di sini juga tidak terbaca. Passwordnya saya coba disable. Apa ini ya? ppm ini
Ini cobalah pun saya ganti legasi. Yes, saya coba sajalah legasi. Oke, ini kita ganti USB. Coba kita masuk lagi, tekan F2 lagi. Ya, mau lihat di sini tetap tidak ada flash disknya. Di sini ini legasinya. Oke, kita F10 aja. Sekarang kita F12. Coba terbaca tidak flash disk. F12 boot option. Itu masih saya tekan ya. Tuh, sekarang terbaca semua. UEFI option. Duh, pusing, SanDisknya malah terbaca semua. Oke, kita coba ulang dari awal sebentar. Gini saja, ulang dari awal. Ini saya cabut dulu. Nih, yang ini saja saya cabut. Ini, kemudian saya escape, saya tekan F2 lagi, saya ulangin. Coba tekan F2. Kita coba self default lagi ya. Mana nanti jadi. Ini kita langsung ke menu exit, kita restore default. Yes. Jadi kalau posisi restore default itu, ini nanti harusnya balik ke UEFI nih kalau defaultnya UEFI. Kemudian ya hanya itu saja sih sebenarnya. Coba kita F10 dulu. Kita balik lagi, kita ke F2 lagi. Luar biasa ya setting BIOSnya. Muter-muter saya. Jadi ini tidak perlu ada yang diganti. Kemudian ini posisi sudah default ya. Di security pun tidak ada yang diganti, dia tetap enable. Di sini oh dia tetap legacy. Saya ganti ke UEFI saja. Karena saya pakai GPT ya. Yes. Oke, saya sudah ganti semua. Yang lain tidak ada, jadi yang saya ganti hanya ini saja. UEFI saja, karena saya pakai GPT. Kalau maaf, suara motor. Kalau flash disknya itu menggunakan yang MBR, jadi di sini pakai yang legacy ya. Dan flash disk saya hanya pakai satu ini. Yang di sini tadi sudah saya cabut. Kemudian untuk secure bootnya di disable. Oke, sekarang kita F10. Oke, sekarang kita F12, langsung masuk ke boot option saja. Itu ada ternyata kesalahan saya tadi. Nih, kita mau bootnya sih dari sini, bukan dari sini ya. Jadi pilih saja ini USB-nya. Tadi kan saya ada dua USB-nya karena ada kanan kiri. Kemudian kita enter saja. Maka berjalan seulangnya.
Oke, ternyata berjalan. Yang tengahnya saja ya diganti dengan Indonesia. Saya menggunakan Windows 10 ini. Di install now. Ini tadi pakai SSD 256 GB, mungkin C-nya saya butuh hanya 50 GB saja sekitar. Atau bisa juga mungkin 70 atau 80 GB nanti. Ini di sini saya pilih yang ini ya, yang I don't have. Ini I don't have product key. Untuk cara instalasi Windows 10 ini banyak di YouTube ya, tinggal dicari aja pakai yang Pro. Ini saya next. Ini dicentang, I accept-nya itu dicentang, di next lagi. Ini pilih yang bawah. Ini di new, ya saya kira-kira hanya butuh sekitar 70 GB saja untuk drive C ya. Jadi saya masuk ke 70.000. Ini perhitungan kasar saja ya. Kalau mau dihitung benar-benar silahkan 70 GB kali 1024, nanti ketemu berapa totalnya. Karena C-nya tidak terlalu banyak. Butuh kebetulan ini laptopnya nanti hanya untuk Office saja, yaitu online saja, dan Office tidak perlu program-program teknik misalnya, jadi C-nya kecil saja cukup, tidak masalah. Kemudian kita balik ke C-nya sini ya, C-nya di sini, kita next. Oke, jadi seperti itulah untuk proses sebenarnya setting BIOS-nya. Jadi kita lama tadi setting BIOS-nya hampir 10 menit. Jadi di setting BIOS-nya itu nanti saya rangkum ulang, silahkan masuk ke BIOS, tekan F2. Kemudian cek dulu tanggal, jamnya, hari installnya apakah sudah sesuai. Kemudian nanti di menu security, apa tadi lupa tulisannya dia TPM itu biar di enable saja. Kemudian di menu boot, nah di menu boot ini tadi yang agak sedikit membingungkan, karena biasanya di BIOS lain flash disk kita terbaca, ini sama sekali tidak terbaca. Saya sudah colok 2 flash disk juga tidak terbaca. Jadi di menu boot itu tadi yang secure bootnya di disable, sedangkan untuk bootnya pilih legacy atau UEFI, itu sesuaikan dengan flash disknya ya. Kalau flash disknya pakai GPT, pilih yang UEFI. Kalau MBR nanti pakai yang legacy. Kemudian di F10 save dan exit. Kemudian untuk masuk ke flash disknya nanti tekan F12 ya, boot optionnya ada muncul. Nah nanti muncul di situ flash disk kita, pilih flash disknya, kemudian enter, nanti akan proses install seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.